Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Wakil Presiden akan memberikan keterangan pers terlebih dahulu terkait dengan kegiatan Santripreneur. Nanti setelah itu ada tanya jawab. Silakan langsung Pak Wabaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sore ini kita tadi ada acara untuk Santripreneur Award ya 2023. Ini memberikan award kepada mereka yang dianggap berhasil ya mengembangkan usahanya. Dan kita sudah lama memang dari berbagai pihak, ini juga dari Santripreneur Award, mengembangkan para santri ini supaya menjadi pengusaha-pengusaha dengan dibantu oleh berbagai pihak termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Menteri Pemuda dan beberapa lembaga yang ikut. Dari hasil tadi acara itu, ini sudah terjadi begitu banyak pengembangan dan kita harapkan acara ini akan menginspirasi lebih banyak lagi para santri yang nantinya akan mengambil peran dalam rangka pengembangan ekonomi nasional kita. Saya kira itu dari saya dan barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, nanti pertanyaan di sini ada Bapak Menpora, ada Menteri Parekraf bisa memberikan tambahan dan ada Gus Ud pimpinan Santripreneur ya. Ada ini lengkap, silakan terkait dengan agenda acara ini terlebih dahulu mungkin ada yang ingin menanyakan. Silakan dari bisnis Indonesia, silakan. Ya, ya Pak Wapres, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia mau bertanya terkait dengan paparan Bapak sebelumnya di acara tadi yang mengatakan bahwa kewirausahaan Indonesia sendiri masih 3,47% dan targetnya di tahun depan itu 12%. Berarti ada target untuk menaikkan 3-4 kali lipat. Nah itu kira-kira insentif seperti apa dari pemerintah khususnya untuk mendorong santri-santri juga untuk meningkatkan kewirausahaannya, apakah akan bekerja sama dengan Kemenparekraf dan khususnya juga Kemenpora? Ya, seperti itu. Tentu kita ingin mendorong, menumbuhkan para usahawan ini ya, melalui berbagai upaya, utamanya melalui inkubasi, ya, usaha-usaha muda kita mendorong, kemudian juga tentu penguatan supaya lebih yang sudah eksis supaya menjadi lebih besar, yang lebih besar lagi. Dan kemudian juga tentu usaha-usaha mengembangkan para santri juga. Mungkin karena ini menyangkut masalah, so memang jumlah pengusaha kita terlalu kecil ya dibanding dengan Singapura yang kecil atau negara-negara lain. Saya kira ini saya minta bantuannya Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui program-program yang dikembangkan seperti apa? Baik, Bapak Wapres yang saya hormati, 3,47% ini karena kita menghitung dari skala usahanya. Kita memiliki 64,5 juta lebih UMKM yang saat ini tarafnya masih mikro dan ultra mikro. Jadi salah satu tadi arahan Bapak Wapres juga adalah meningkatkan penggunaan ekonomi digital. Kami menggagas bersama nanti Pak Kiai, Pak Gus Ud, Santri Digitalpreneur, di mana santri-santri ini akan naik kelas sehingga UMKM yang akan terkonversi menjadi seorang entrepreneur akan mencapai angka 7% di 2035 dan 12% di tahun 2045. Karena syarat menjadi negara maju ini adalah kita bisa memiliki jumlah entrepreneur dari populasi itu sekitar 7%, di atas 7%. Kami melihat dari bidang ekonomi kreatif, pariwisata dan juga kuliner, ini sangat terbuka peluangnya untuk para santri ini menjadi pengusaha-pengusaha handal di masa datang.
Kira-kira ada langkah untuk mendorong di sisi intellectual property juga nggak Pak? Karena kan itu juga cukup tinggi juga ya. Jadi HKI, hak kekayaan intelektual atau intellectual property ini adalah bagian daripada santripreneur, santri digitalpreneur ini, dan mereka akan mendapat fasilitas pendaftaran HKI secara gratis yang difasilitasi oleh pemerintah, dan setelah itu akan ada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui PP nomor 24 tahun 2022 yang sudah disahkan oleh pemerintah dan akan kami dorong melalui perbankan. Mungkin Pak Menteri Pemuda ini juga ada menggagas. Silakan. Ya, dari sisi Kemenpora, jadi untuk pengembangan usaha khususnya untuk santri, kami di Kemenpora sudah ada 2 program payung. Yang satu bernama Wira Muda, Wira Usaha Muda, saat ini sudah bersama dengan 40 universitas se-Indonesia dan juga berbagai korporasi nasional dan banyak sekali platform digital yang bergabung. Nantinya kita juga sudah menyiapkan program spesifik untuk turun ke pondok pesantren dan juga para santri. Dan juga ada lagi namanya Prestasi Hub, di mana itu pengembangan dari Papua Creative Hub yang akan kita lakukan di berbagai daerah. Nantinya itu juga akan bisa kita tap in langsung dengan santri dan juga santripreneur Indonesia. Jadi ke depan 2 program tersebut juga akan kita bikin edisi khusus untuk para santri. Terima kasih. Ya, mungkin dari santri. Oke, Gus Ud, silakan Gus Ud. Ya. Terima kasih. Kalau dari santripreneur sendiri saat ini sedang menyiapkan di seluruh cabang santripreneur melalui pelatihan, melalui sekolah bisnis santripreneur, melalui berbagai macam kegiatan santripreneur untuk memupuk para santri menjadi para pengusaha baru di Indonesia, dan ke depan jumlah santripreneur itu semoga bertambah lebih banyak dan bisa memberikan dedikasinya untuk ekonomi negeri kita tercinta. Terima kasih. Ya, saya kira sudah jelas ya. Pak Wapres, dari Emir Pak Media Indonesia. Ini soal bergeser ke soal pemilu Pak, terutama di Pilpres. Jadi di luar tema ini ya berarti ya? Iya, udah di luar. Pak Wapres dan juga Pak Presiden kan udah berkali-kali lah minta supaya aparat negara tuh netral ya dalam Pilpres mendatang, terutama Pilpres. Tapi kan yang publik lihat, yang kita lihat tuh ada, kalau di lapangannya tuh yang ya dari mulai PJ kepala daerah, yang gubernur, bupati sama wali kota itu, terus juga kemarin tuh ada acara yang kepala desa itu diajak berbondong-bondong untuk memilih salah satu capres dan cawapres. Nah sementara di sisi lain pengawasnya yang namanya Bawaslu juga ya semacam nggak berdaya, nggak ada teguran, nggak ada sanksi. Nah, ya terus lantas akhirnya gimana nih Pak, arahan dari Pak Wapres, ya apalagi Pak Wapres nggak maju lagi kan, jadi lebih enak lah bicaranya mengenai pemilu mendatang. Harapannya mengenai aparat negara ini gimana Pak, mengenai netralitas itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira aturannya sudah jelas bahwa TNI Polri, ASN itu tidak boleh, harus netral lah, ya, tidak boleh memihak, itu sudah jelas. Presidennya juga sudah bilang bahwa ada perintah untuk netral. Ya, jadi saya kira dari tataran aturan dan sebagainya itu sudah. Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu, ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk terus diproses. Ya, jadi rakyat ikut jadi pengawas dan menyampaikan kepada badan pengawas. Nah kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif berarti itu. Jadi saya minta badan pengawas menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu ya. Oke, saya kira cukup. Izin Pak Wapres, izin Pak.
masih nyambung dekat dengan netralitas Pak. Ini pertama tadi nyambung dengan Mas Emir mengenai netralitas. Ini kan Pak Emil Dardak dan Bu Khofifah kan sudah mengaku bahwa dia akan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan ini kan Pak Wapres kan juga sering ke Jawa Timur. Apakah Pak Wapres meminta untuk kedua orang tersebut untuk bersikap netral mengingat masih menjadi kepala daerah? Dan kedua Pak, ini kan baru ini ada larangan salah satu pasangan calon presiden yang dilarang ke UGM nih Pak, yaitu Pak Anies Baswedan. Ini perguruan tinggi juga sudah terlibat dalam politik praktis. Ini menurut Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Ya, saya untuk semua gubernur saja, pejabat-pejabat gubernur atau gubernur bukan hanya Jawa Timur, di semua daerah, ya supaya tetap bersikap netral kan. Ya, itu kalau saya memang menyerukan begitu. Ya. Dan ya semua pemain juga harus bermain bersih ya, semua yang main itu kan. Karena ada aturannya tidak harus mundur tapi harus cuti kalau dia kan begitu. Ya sesuai aturan saja, sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga ya harus menjalankan tugasnya dengan baik ya. Ya. Tidak, saya kira aturannya sudah ada. Kalau dia pemain, ya dia main pada saat cuti. Kira gitu kan? Ya. Ya. Ya, perguruan tinggi harus netral. Kemarin juga saya di MUI, ya saya bilang MUI harus netral. Kalau soal orangnya silahkan saja, tapi lembaganya harus netral. Karena soal pilihan itu saya pakai istilah Arab itu ya, amrun syakhsiyun qalbiyun. Nah, urusan memilih itu ada soal hati dan bersifat personal. Ya, jadi tapi lembaga harus netral. Saya kira gitu. Ya.